Oke, ini adalah konten lanjutan dari gue yang kemarin-kemarin tuh gue ngebahas Infinix Note 30 Pro yang satu ini. Dan di konten kemarin tuh gue bilang bahwa handphone ini layarnya lebih jos ketimbang iPhone. Dan gila banget ya emang nih si Puki satu ini ya kan. HP harga murah meriah ya kan, mereknya King Phoenix pula ya kan. Lalu bandingkan dengan iPhone bos. Ya bos, gimana itu bos? Nggak nemu itu titik logisnya tuh nggak nemu gitu. Emang si Puki satu ini tuh rasa bergejolak untuk head comment tuh meningkat gitu. Anjir. Oke, di video kali ini gue bakal kasih buktinya ke kalian semua bahwa nggak perlu lah beli HP-HP mahal kalau lu pengen dapetin layar yang the best. Nah, langsung aja gue kasih data ya kan sebelum lu pada bacot di kolom komen. Oke, yang di sebelah kiri adalah spek dari Infinix Note 30 Pro, sedangkan yang di sebelah kanan adalah spek dari Apple iPhone 14 Plus. So, biar debatnya lebih valid, lu bisa dengerin bacotan gue dan lu bisa lihat spek yang lagi gue kasih lihat ke kalian semua. Nah, di sini lu bisa lihat ya, untuk ukuran layar mirip dengan ukuran dimensi yang hampir sama besarnya, ya kan? Nah, tapi kalau lo lihat dari Note 30 Pro itu resolusinya di 1080 x 2400, sedangkan iPhone 14 Plus di 1284 x 2778. Di sini gue pengen kasih bukti ke kalian bahwa Apple itu ngasih layar yang bener-bener wah parah. Jadi kalau lo lihat dari spek ini Apple menang parah. Cuman kalau kita kondisikan dengan dimensi dari sudut pandang, dari positioning, harga, anjir ngomong bacot ya gue. Tapi kalau lihat dari sisi harga, ini adalah hal yang wajar sekali. Lu budget 1 jutaan versus HP harga hampir 10 juta resminya, ya kan? Jadi dari sudut pandang ini udah terlihat sekali. Dan needs-nya ini hampir 1000 dari si King Phoenix. Oke, bentuk dari desain handphone ini modern, meskipun ini bukan tahun baru ya. Ini udah tahun-tahun kemarin sempat viral pada masanya ini HP. Cuman kalau lu pakai saat ini masih feel modern sekali. Dan ya, handphone ini sekarang lagi gue pakai, gue jadiin HP ketiga. Dan Infinix ini gila banget. Ini adalah salah satu handphone yang menurut gue lu nggak bakal nyesal sama sekali kalau lu pakai Infinix ini. Oke, di sini gue bakal adu dengan iPhone 14 Plus yang harganya hampir 10 juta kalau lo beli resmi, versus dengan Infinix yang resminya itu harganya cuma 1,8, 1,7, hampir 2 juta. Intinya harganya cuma 1 jutaan ya kan. Dari sisi spek tadi lo bisa lihat ya kalau Apple tuh lebih jos. Cuman apakah si King Phoenix ini bisa nyaingin dengan harga yang selisih jauh berkali-kali lipat ya kan dengan harga ala kadarnya. Nah, di sini gue bukan bermaksud bilang kalau kalau si Infinix ini lebih baik. Tapi di sini maksud gue yang ngebuat video ini adalah bahwa HP 1 jutaan bisa menyamai, hampir bisa menyamai dan rasanya bisa ala-ala lah dengan layar handphone flagship. Nah, di sini udah head to head nih, Infinix sebelah kiri ya kan, si Ipong sebelah kanan. Nah, dari sudut pandang lu ya, lu ngelihat secara langsung di dalam video ini, mana yang lebih bagus? Jelas di harga yang lebih oke. Kalau kita lihat dari sudut harganya, value-nya, Infinix ini bisa bersaing. Maksud gue gini loh, lu udah punya handphone utama yang HP jor-joran lu yang mantep pol itu iPhone atau Android apapun itu, dan lu pengen HP kedua. Nah, Infinix ini cocok karena layarnya itu bisa nyanggupin. Jadi lu nggak anjir, layarnya enak juga gitu. Lu masih bisa ngomong kayak gitu boy dengan harga HP murah. Oke, pengetesan pertama ya. Pengetesan yang pertama kali gue lakuin adalah full brightness. Ini sama-sama brightness yang mentok. Kira-kira apakah si King Phoenix ini bisa nyaingin ya kan? Kita coba lihat. Gue langsung kasih lihat di background putihnya. Dan ini full brightness ya. Lu bisa lihat ya, full brightness. Dengan peak nits itu di 900, sedangkan si Ipong di 1000-an lebih. Si Infinix ini bisa nyaingin. Buktinya lu bisa lihat sendiri. Di backgroundnya sama-sama putih, si iPhone dengan si Infinix Note 30 Pro ini sama-sama memiliki karakter warna yang padat. Di sini dalam hal ini dalam background putih, sama-sama padat warnanya. Gua nggak tahu ya kelihatan detail atau tidak, tapi kalau semestinya lu bisa menilai kalau ini di background putih dan dimiring-miringin gini hampir setara dan bisa merasakan lah, oh layar iPhone enak, wajar karena mahal gitu. Lah HP murah dikasih enak, hampir kayak flagship, ala-ala flagship, itu baru jos. Itu baru pilihan yang oke kalau menurut gue. Dan lu bisa lihat ya, kanan kiri kanan itu background putihnya hampir setara. Tapi kalau dilihat secara simpel kayak ya udahlah gua tinggal pakai, itu kayak nggak ada bedanya anjir. Kayak ya udah Infinix juga bagus gitu. Coba deh gua ngasih challenge ke kalian coba rewind videonya, coba putar lagi menit-menit sebelumnya, coba pause videonya, coba bandingkan kiri atau kanan atau kiri, mana yang lebih bagus. Hampir almost at
the same time it's still enough in between. Anjir, bahasa Inggris gue jago banget ya kan. Jadi di background putih ini udah kasih bukti ya. Ini bukti pertama gue bahwa layar Infinix ini bisa bersaing dengan layar iPhone. Bos ya kan. Gila, gue suka banget layar Infinix. Sadis. Ini bener-bener worth it parah cuy. Lu dikasih budget 1 jutaan, under 2 juta dikasih layar sejos ini. Lu kebayang gak sih? Gue ngebandinginnya langsung dengan handphone yang notabene-nya masih tergolong mahal ya, iPhone 14 Plus gitu, iya kan? Ini the next level. Apalagi kalau lu bandingkan dengan iPhone yang harga setara ya, lu kayak iPhone 7 Plus kali ya kan? Gila, beda jauh banget, kayak nggak bisa gitu, kayak nggak ada sudut titik temu untuk perbandingan antara Infinix dengan iPhone di harga yang sama gitu. Oke, sekarang gue kasih lihat ya pengetesan yang kedua yang tadi full brightness ya udah setara lah, udah hampir setara lah kedua handphone ini. Sekarang untuk kerapatannya, ketajamannya dari handphone Infinix ini gue coba zoom ya sampai klimaks dari kamera gue. Aslinya nggak kayak gini ya, ini emang kamera guanya aja yang burik ya karena buat zoom ya. Nah kalau kita bandingkan dengan Apple si iPhone 14 itu sama anjir, kayak nggak ada beda gitu. Lu ngeliatnya dari sudut mana? Coba lu pause videonya. Memang kalau dari sisi spek ya si iPhone itu sekian ratus pixel lebih tajam ya, lebih rapat ya pixel ya. Tapi itu kan harganya mahal boy ya, harganya berkali-kali lipat. Dikasih spek yang menurut gua kalau kita ngelihat dengan mata kepala telanjang kita ini ya, itu tidak terlalu kelihatan bedanya antara Infinix dengan iPhone 14 Plus. Jamin gue, lu bisa lihat nih, ini lu gue zooming tuh tak terlihat gitu. Dan kalau boleh jujur ya, ini handphone sebenarnya kalau di head to headin, lu harus benar-benar pakai pembesar baru terlihat perbedaannya antara layar iPhone dengan si Infinix Note 30 Pro ini. Jadi kesimpulannya di pengetesan kedua ini untuk ketajaman layarnya, kalau kita ngelihat dengan kepala mata kita sendiri itu tidak berasa bedanya, sama-sama tajam. Jadi kesimpulan gue di pengetesan kedua ini seri. Lagi-lagi seri. Di pengetesan full brightness seri, di pengetesan kedua seri kalau menurut gue, karena gue ngeliatnya nggak ada bedanya boy. Oke, sekarang di pengetesan yang ketiga. Pengetesan ketiga ini kita bakal ngeklimaksin ya, memaksimalkan fungsi dari 120 Hz pada sebuah layar HP. Lo bisa lihat ini smooth sekali, halus sekali, dan gue suka banget sama tampilan yang halus. Sedangkan si Ipong ini belum terlalu terlihat nih. Ini belum terlalu terlihat karena gue belum kasih lihat ke lu semua. Nah ini udah mulai gue ikutin nih. Lu bisa lihat ya tulisan Facebook, Messenger, Tokopedia ya, BCA Mobile itu nggak blur. Sedangkan iPhone blur. Lu lihat tuh tulisan PUBG Mobile blur tuh, digerak-gerakin blur. Anjir. Ini gue nge-review gini suka banget gue. Kalau ada barang yang lebih murah tapi bisa bersaing dengan kondisi handphone yang secondnya mahal tuh enak gitu ya kan. Ngekulitinnya tuh enak ya kan. Mungkin buat lo yang belum ngelihat jelas, coba lu putar lagi videonya, lu ulang-ulang nih. Tuh tulisan Facebooknya itu tidak blur. Tulisan Messengernya tidak blur. Sedangkan kalau kita switch di iPhone, sayang sekali, sedih sekali. Nah ini bedanya apa bang? Kalau dipakai buat daily apa tuh rasanya? Beda sekali. Lu ngegame pergerakannya itu bakal lebih enak ya, karena lebih halus, transisinya kayak meminimalisir yang namanya itu kayak blur nggak jelas lah. Jadi setiap pergerakan tuh terlihat secara detail ya. Dan kalau lu ngedit video itu lebih enak boy. Rasanya tuh lebih terlihat hidup gitu. Jadi kesimpulan gue di layar ya, antara iPhone 14 Plus dengan Infinix ini, jujur ini bukan perbandingan yang sehat asli. Lu bebas hujat gue, tapi di video ini gue pengen kasih tahu aja kalau lu beli iPhone nggak memaksimalkan fungsinya, lu bakal mubazir. Contoh, lu mampu nih beli iPhone 14 Plus, tapi lu nggak manfaatin semua potensi yang ada di iPhone 14 Plus ini. Lu ya buat apa gitu? Kalau lu beli iPhone kayak cuman buat yang simpel aja, kayak lu contoh aja, kayak lu beli iPhone 14 Plus hampir 10 JT, beli resmi ya kan, karena lu takut email keblok, lu beli yang harga mahal gitu, tapi lu pakainya itu kayak cuman buat nonton video, scrolling, oke lah, itu duit lu ya. Tapi kalau lu maksain buat kebutuhan seperti itu sampai kredit jual barang ini itu, maksud gue ya, banyak HP di luaran sana yang lebih oke gitu. Lu nggak perlu ngeluarin duit yang harga mahal, tapi buat kebutuhan simpel lu kayak gitu, itu nyaman sekali. Dan maksud gue buat video ini, ayo buat lu di luaran sana ya lebih bijak lagi pakai duit. Lu nggak usah maksain buat gengsi-gengsian kalau memang kebutuhan lu tidak ada ya, apalagi lu spend duit lu tuh too much gitu, anjir. Mendingan beli HP kayak gini deh ya, untuk pemakaian daily ini udah lebih dari cukup, lebih dari enak.
Oh ya, mungkin beberapa spek yang kurang-kurang gue taruh di deskripsi. Jadi lu cek deskripsinya, ini spek-spek lebih detailnya, kelebihan-kelebihannya yang gua rasain ya si Infinix ini ketimbang iPhone tuh apa aja, gue tulis secara detail parah di deskripsi di bawah video ini. Yaudah, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sumpah ini adalah salah satu HP dengan layar yang jos parah.